Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How is today? I hope you are fine, you are healthy, so you can focus to study English. My students, today we will continue our lesson on chapter 2 with the title Holiday. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 2 yang berjudul Holiday atau liburan. Nah, pada bab 2 ini akan terbagi 3 materi, dan materi yang pertama kita akan membahas tentang simple present tense. Nah, apakah simple present tense itu? Yuk kita pelajari berikut. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan yang kita lakukan. Kegiatan sehari-hari itu misalkan saja makan, tidur, belajar, minum, dan lain sebagainya. Sebelum lebih lanjut kita mempelajari tentang simple present tense, yuk kita ingat kembali subjek dalam bahasa Inggris, subjek atau pelakunya dalam bahasa Inggris. Masih ingat kan kalian? Dalam bahasa Inggris ada I yang artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, kita. Lalu ada juga orang ketiga tunggal, yaitu he yang artinya dia tapi untuk laki-laki, lalu she dia tapi untuk perempuan, dan it yang artinya ini atau itu tapi itu untuk menunjukkan hewan atau benda. Coba, let's read together. Listen and repeat after me. I, you, they, we, he, she, it. Selanjutnya, dalam simple present tense atau kalimat tentang kegiatan sehari-hari tadi, itu ciri khasnya menggunakan kata kerja asli atau verb one. Apa sih kata kerja asli atau verb one itu? Yaitu kata kerja yang tidak ditambahi apapun. Contohnya, do, go, study, eat, watch, sleep, drink, play, and etc. dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh kata kerja yang asli tidak ditambahi apapun. Jadi, dalam simple present tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja asli. Akan tetapi, dalam kalimat nanti ada sedikit perbedaan tergantung subjeknya. Perhatikan contohnya, contoh subjek
jika ditambahi kata kerja tersebut akan berubah bagaimanakah? Nah, di sini jika subjeknya adalah orang pertama tunggal, ada I, you, they, we, itu kata kerjanya tetap atau asli tidak berubah. I do, you eat, they study, we sleep. Tetap bukan? Sekarang kita lihat jika subjeknya orang ketiga tunggal. He, she, atau nama orang Ana, Andi. Nah, kata kerjanya jika di sini do, maka jika subjeknya he, do-nya berubah menjadi does. Ditambahi es. She eats. Perhatikan perbedaannya. Di sini it tetap, di sini menjadi eats ditambahi s. They study. Anna studies. We sleep. Andi sleeps. Nah, anak-anak, kapan kita menambahi es, kapan hanya ditambahi s jika subjeknya he, she, atau nama orang? Itu jika kata kerjanya berakhiran vokal, huruf vokal a, i, u, e, o, itu ditambahi es. Nih, do, study. Tapi kalau akhirannya huruf konsonan, maka hanya ditambahi s. Nah, mungkin kalian bertanya, study kan akhirannya y, kenapa berubah menjadi i? Nah, ini juga perkecualian dalam Kamus Bahasa Inggris. Study yang akhirannya y, jika dipakai dengan subjek orang ketiga tunggal, y-nya berubah menjadi i. Nah, karena berubah menjadi i, akhirnya ditambahi es menjadi studies. Nah, sekarang tentang keterangan waktu. Dalam simple present tense ada keterangan waktu. Sebenarnya ada banyak keterangan waktu, akan tetapi saat ini kita pelajari beberapa saja. Yaitu ada always, usually, every day, every year atau every month, often, sometimes. Okay, now listen and repeat after me. Dengarkan lalu tirukan setelah dibaca. Always, usually, every day, every year, every month, often, sometimes. Always artinya selalu, usually biasanya, every day setiap hari, every year setiap tahun, kalau every month setiap bulan, often sering, sometimes kadang-kadang. Oke. Now let's study some sentences. Sekarang coba kita akan praktek dalam beberapa kalimat sederhana tentang simple present tense. Please pay attention, perhatikan. Okay, now examples number 1. Contoh nomor 1. Perhatikan. Di sini ada 3 baris, yaitu yang pertama kalimat positif,
lalu kalimat negatif dan kalimat tanya. Pada kalimat positif berbunyi I go to the beach on holiday. I go to the beach on holiday. Aku pergi ke pantai pada saat liburan. Jika kalimat ini dirubah menjadi kalimat negatif, negatif itu berarti tidak ya. Nah, akan berubah menjadi I do not go to the beach on holiday. I do not go to the beach on holiday. Ingat tadi, kalau I memakai do. Karena ini negatif, maka ditambahi not. I do not go to the beach on holiday. Aku tidak pergi ke pantai saat liburan. Nah, lalu kalau dirubah menjadi kalimat tanya, di sini ada dua jenis kalimat tanya pada kalimat ini. Kalimat tanya yang pertama, where do you go on holiday? Where do you go on holiday? Kemana kamu pergi saat liburan? Nah, jika pertanyaannya where do you go on holiday? Jawabannya bisa seperti ini langsung. I go to the beach on holiday. Ya kan? Nah, sedangkan kalimat tanya yang kedua adalah kalimat tanya yes no question atau pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Do you go to the beach on holiday? Do you go to the beach on holiday? Apakah kamu pergi ke pantai saat liburan? Karena jawabannya ini disebut, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yes no question, maka jawabannya ada dua kemungkinan. Jika ya berarti yes I do. Kalau tidak no I don't. Oke? Example number 2. Sekarang kita coba dengan subjek we. We play football every day. Kata kerjanya tetap karena masih dalam kelompok I, you, they, we, kelompok orang pertama tunggal ya. We play football every Saturday. Kami bermain sepak bola setiap hari Sabtu. Jika dirubah menjadi kalimat negatif, maka sama seperti tadi. Kita butuh do not. We do not play football every Saturday. We do not play football every Saturday. Kami tidak bermain sepak bola setiap Sabtu. Nah, sekarang kalau dirubah menjadi kalimat tanya yang pertama bisa seperti ini. What do we play every Saturday? What do we play every Saturday? Apa sih yang kita mainkan setiap hari Sabtu? Nah, jawabannya ini. We play football every Saturday. Kita bermain sepak bola setiap hari Sabtu. Sedangkan kalimat yang yes no question, pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, menjadi seperti ini. Do-nya maju ke depan. Do we play football every Saturday? Do we play football every Saturday? Kalau ya berarti yes, we do. Kalau tidak, no, we do not. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang contoh ketiga. Example number 3. Contoh nomor 3. Sekarang kita coba dengan subjek he. Kalimat positifnya, he eats meatballs for lunch. He eats meatball
for lunch. Dia makan bakso untuk makan siang. Perhatikan, jika subjeknya he, kata kerjanya mendapat tambahan huruf S. Kata aslinya it seperti ini tanpa S. Karena di sini he, maka ada huruf S di belakangnya. Diingat. Sekarang jika dirubah menjadi kalimat negatif. Jika he, maka kita membutuhkan does. Menjadi kalimat he does not eat meatballs for lunch. He does not eat meatballs for lunch. Jadi sudah ada does not, maka eat-nya, kata kerjanya eat yang artinya makan, berubah menjadi kata kerja asli tanpa adanya huruf S di belakangnya. Sekarang kalimat tanya menjadi kalimat tanya yang pertama bisa seperti ini. What does he eat for lunch? What does he eat for lunch? Apa yang dia makan untuk makan siang? Nah, kalau pertanyaan seperti ini kan otomatis jawabannya ini. He eats meatballs for lunch. Dia makan bakso untuk makan siang. Nah, bagaimana dengan kalimat tanya yes no question? Pertanyaannya adalah does he eat meatballs for lunch? Does he eat meatballs for lunch? Apakah dia makan bakso untuk makan siang? Jika ya berarti yes he does. Jika tidak maka no he does not. Example number 4. Contoh nomor 4. Sekarang kita pakai subjek nama orang. Sinta writes a letter. Sinta writes a letter. Ada tambahan huruf S di kata kerjanya. Sekarang kalimat negatif. Sinta does not write a letter. Sinta does not write a letter. Kalimat tanya. What does Sinta write? What does Sinta write? Apa yang Sinta tulis? Kalimat yes no question, pertanyaan yes no questionnya menjadi does Sinta write a letter? Does Sinta write a letter? Apakah Sinta menulis surat? Yes she does atau no she does not. Example number 5, contoh nomor 5. Nah, sekarang kita akan mencoba kalimat yang tidak memakai kata kerja. Jika tadi contoh kalimat yang memakai kata kerja, maka sekarang bagaimana sih kalimat simple present yang tidak memakai kata kerja? Contohnya seperti ini. She is, nah ini bukan kata kerja, ini namanya to be. Jadi, she is 11 years old. She is 11 years old. Dia berumur 11 tahun. Tidak ada kata kerjanya, bukan? Nah, lantas kalau diubah menjadi kalimat negatif, menjadi tinggal ditambahin not. She is not 11 years old. She is not 11 years old. Jika menjadi kalimat tanya yang pertama adalah how old is she? How old is she? Berapa sih umurnya dia? How old is she? Atau kalimat yes no questionnya adalah seperti ini. Is she 11 years old? Is-nya maju ke depan, ya. Is she 11 years old? Kalau ya berarti yes she is. No, she is not.
Examples number 6, contoh nomor 6. Kita masih membuat contoh kalimat yang tidak memakai kata kerja, tapi subjeknya kita ganti dengan I. I am a student. I am a student. Aku seorang murid. Jika menjadi kalimat negatif, tinggal ditambahin not ya. Jadi, I am not a student. I am not a student. Aku bukan seorang murid. Jika menjadi kalimat tanya, menjadi are you a student? Are you a student? Apakah kamu seorang murid? Yes, I am. No, I am not. Di sini kalau jawaban panjangnya bisa seperti ini. Misalkan, yes, I am. I am a student. Nah, seperti itu. Oke? Do you understand? Semoga bisa dipahami. Jika belum paham, boleh diulang sekali lagi untuk melihat video ini dari awal hingga akhir. Okay, my students, that's all for today. Thank you very much for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.